Niki, Niki, Niki. Makan Niki. Gimana? Amin yang mensampaikan Amin. Awas lubang, awas lubang. Udah nggak mau ngomong, dia nggak mau ngomong kok. Kami, bang kami. Ayo dong. Mana sih Bang kami? Masih di belakangnya, di belakang. Gimana wawancaranya? Di luar aja, gimana wawancaranya? Itu mundur yang itu biar bisa ngomong. Yang itu turun. Ayo mundur biar dapat semuanya. Lampu. Demi. Susah bang, dongboy. Oke. Woi, kameramen baru ya? Kameramen baru ya? Woi, itu kameranya. Sudah ya? Satu ya? Nah, ayo Kak Niki mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Niki mungkin hari ini putusan selah seperti apa sih Kak? Mungkin tanggapan dari Kak Niki maupun Bang Fahmi. Putusan selah hari ini bagaimana Kak Niki? Putusan selah hari ini alhamdulillah baik ya, karena kan memang biasanya putusan selah itu pasti ditolak, 99% pasti ditolak gitu kan, tapi nggak apa-apa, minggu depan kan sudah mulai masuk pokok perkara yang akan datang nanti para saksi-saksi dari jaksa dan saksi juga dari Niki gitu. Nah, pokoknya aku mau ngucapin terima kasih untuk ibu-ibu jaksa, Bapak Hakim juga, Niki juga udah ngikutin semua prosesnya dengan baik semua. Jadi tinggal ditunggu minggu depan. Minggu depan agenda saksi. Agendanya saksi dari jaksa penuntut umum. Jadi supaya semuanya jelas, tadi dari 11 eksepsi yang kami ajukan, 10 majelis hakim menyatakan itu sudah masuk pokok perkara. Artinya harus dibuktikan dalam proses persidangan pembuktian. Sehingga majelis hakim menyatakan dakwaan tidak dapat ditolak dan sidang lanjut. Seperti itu aja. Perihal cabutan gugatan non perkara itu nanti aja. Udah dijawab. Niki cabut gugatan gimana kan Niki? Cabut gugatan non prestasi. Gimana? Woi. Wartawannya geser dulu. Mau konsentrasi di pidana. Nanti tidak ada alasan lain kan Niki? Alasan pidana. Hanya konsentrasi. Oh, pilih kaca. Mi, kalau ngaku salah atau ada strategi baru atau gimana, Mi? Niki mungkin pencabutan prestasi. Ami saksinya siapa aja nih minggu depan? Niki soal ini mungkin Fitri yang soal senjata itu gimana mungkin Niki? Jadi tau nggak sih berita yang suaminya Doktif katanya judul kan Niki? Gimana? Tapi gimana sempat tahu nggak mungkin suaminya Doktif itu katanya suaminya Fitri judul mungkin kan Niki? Gimana kan Niki? Niki mungkin wan prestasi dicabut karena emang mau ada strategi baru atau gimana sih? Saksinya siapa aja nanti? Pokoknya minggu depan
titip di cocok mau cocok di mana? Seperti apa? Kalau bisa jual. Oi. Pecah kongsi nih. Nggak mungkin ada yang diterima. Sama Doktip sendiri gimana? Sama Doktip mungkin Kaniki seperti apa? Kaniki sama Doktip gimana mungkin? Awas. Ayo yang naik, petugasnya. Iya guys, hasil keputusannya ditolak ya. Jadi lanjut saksi. Yang dijadikan politik tadi. Jika mengikuti alur berpikir jaksa penuntut umum yang pada intinya menyatakan saksi ini telah menjalin melalui akun TikTok bernama Niki Hidayat setiap hari yang menjelekkan publik jaksa, sehingga untuk menentukan secara hukum siapa sebenarnya menjadi korban, maka harus dilihat siapa pemilik publik jaksa yang menjelekkan saksi yang bisa terjadi. Berdasarkan profil perusahaan dengan nomor SK pemesanan aku 0046-01-01-01 tahun 2016 tanggal 18 September 2016 yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM Administrasi Hukum ternyata produk Bavitsa yang dijelaskan oleh saksi Nikita Mirzani adalah milik dari PT Bavitsa Group, sehingga dengan demikian secara yuridis dapat disimpulkan yang menjadi korban sebenarnya hukum adalah PT Bavitsa Group selaku pemilik produk Bavitsa, bukan saksi Reza Gadis Sari seperti yang diberikan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Oleh karena jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak mencantumkan dan menguraikan korban yang sebenarnya PT Bavitsa Group, maka dakwaan yang demikian adalah merupakan dakwaan yang masuk dalam kategori dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas. Juga bahwa atas alasan eksekutif penasihat hukum terdakwa di atas penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional. Termasuk dalam itu hal juga untuk materi eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 Tuhan. Penasihat hukum terdakwa hanya mengulang-ulang hal yang sama seperti hanya datang pertama, kedua, keempat, kelima, dan keenam. Penasihat hukum terdakwa terkait subjek hukum yang ditentukan dalam perkara aku, sehingga kami penuntut umum masih tetap konsisten dengan penyebab bahwa terkait keberatan atau eksepsi tersebut ini masih sama di satu sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya apakah jaksa penuntut umum tidak mencantumkan dan menguraikan korban yang sebenarnya dalam surat dakwaannya, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang diajukan penuntut umum ataupun penasihat hukum terdakwa. Perhatikan pertimbangan di atas administratif berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa harus dilakukan debat. Keberatan atau eksepsi yang dilakukan penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas, obskur antara dakwaan pertama alternatif ke-1 dengan dakwaan alternatif kedua uraian perbuatannya sama, tapi pasal yang diterapkan berbeda, di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut bahwa jaksa penuntut umum pada dakwaan pertama alternatif ke-1 menyimpulkan perbuatan terdakwa Ismail Marzuki melanggar ketentuan pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan pada dakwaan pertama alternatif kedua dasar penuntut umum menyimpulkan perbuatan terdakwa Ismail Marzuki melanggar ketentuan pasal 369 ayat 1
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa uraian perbuatan terdakwa Ismail Marzuki dan ada dakwaan pertama alternatif 1 sama persis dengan uraian perbuatan terdakwa Ismail Marzuki yang ada pada dakwaan pertama alternatif 2. Tetapi pasal yang dikeluarkan itu juga bahwa unsur tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan alternatif 1 dan 2 adalah sama, sedangkan pasal pidana yang diterapkan itu berbeda. Urusan tindak pidana dalam dakwaan alternatif 1 tidak sama atau berlainan dengan unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan alternatif 2. Bahwa jika pasal yang diterapkan pada dakwaan alternatif pertama satu berbeda dengan dakwaan alternatif pertama, kedua berbeda, maka secara hukum seharusnya uraian perbuatan yang berbeda. Karena delik inti dari pasal 45 ayat 10 huruf A itu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengatur tentang terjadinya tindak pidana melalui sarana penyebaran informasi elektronik yang berisi ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Sedangkan delik inti yang ada di dalam pasal 369 ayat 1 KUHP adalah mengatur tentang adanya perbuatan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan ancaman akan mencemarkan baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Kedua, bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, majelis akan mempertimbangkan 10 keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. Menikah, bahwa penuntut umum dalam menyusun dakwaannya adalah berdasarkan berita acara pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, berita acara pemeriksaan dari pendapat ahli, berita acara pemeriksaan dari keterangan terdakwa, adanya bukti surat dan barang bukti. Menikah, bahwa dari keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan tersebut, selanjutnya penuntut umum akan memuatkan uraian perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan dengan menentukan pasal yang akan dikenakan terhadap terdakwa. Menikah, bahwa pada akhirnya dengan uraian perbuatan tersebut, manakala penuntut umum yakin adanya satu perbuatan hukum yang dilakukan terdakwa, maka akan disusul dakwaan pidana. Namun apabila ada keraguan pada uraian perbuatan terdakwa dengan pasal yang akan dikenakan, maka penuntut umum akan menyusul dakwaan dengan dakwaan alternatif. Namun manakala dalam uraian perbuatan terdakwa ada lebih dari satu perbuatan, maka penuntut umum akan menyusul dakwaan dengan dakwaan koordinasi dengan perbuatan. Menikah, bahwa kesimpulannya adalah dengan uraian perbuatan yang telah disusun berdasarkan keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan, bukti surat dan barang bukti, selanjutnya adalah kewenangan penuntut umum untuk menentukan bentuk dakwaan yang akan dikenakan kepada terdakwa, apakah dakwaan tunggal, alternatif maupun kombinasi atau gabungan. Menikah, bahwa memperhatikan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah dinyatakan berulang. Menikah, bahwa keberatan nomor eksepsi ke-9 penasihat hukum terdakwa setelah surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas obskur karena jaksa penuntut umum mengaku kami mengkumulasikan atau menggabungkan perbuatan pengancaman dan pencemaran nama baik dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Padahal dalam pasal 3 Undang-Undang TPP